Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2963. Gemuruh. Saat ini, kekuatan obatnya masih sedikit tersisa, sehingga ingatannya tak mampu menembus belenggu. Detik berikutnya, Lingqi terdiam dan mendesah dalam-dalam. Siapa dia? Saat ini, di wilayah kekaisaran, di sebuah lembah, banyak jenius manusia berkumpul. Perang Yuanling akan segera dimulai. Ini jelas perang yang dijunjung tinggi banyak orang. Ini adalah pertempuran antar jenius umat manusia. 10 tahun telah berlalu, dan terlalu banyak jenius manusia telah lahir di alam Tiangeng, dan banyak jenius manusia telah datang dari surga dan dunia. Dalam 10 tahun terakhir, banyak orang telah bersaing. Tetapi sia-sia. Di antara umat manusia, Zhang Ai, Mu Niangui, dan lainnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan mereka telah mengguncang segala penjuru. Mereka memasuki level kaisar di benua Tianxuan 10 tahun yang lalu, dan sekarang mereka bahkan lebih stabil di alam ini. Selain dia, ada Fei Xia, Hu Yang, dan lainnya yang juga sangat kuat. Penampilan Su Sheng sekarang juga luar biasa. Perang Yuanling ini adalah pertarungan antara para jenius ini, yang membuat orang-orang menantikannya. Konon ada orang lain yang juga sangat kuat sekarang. Xuan Jiang. Ketika nama ini diucapkan, banyak orang terkejut. Di era ini, para jenius muncul satu demi satu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang telah menjadi abu atau tersingkir. Mereka yang masih bisa disebutkan sekarang adalah kebanggaan surga. Xuan Jiang adalah salah satunya. Dulu dia acuh tak acuh terhadap dunia. Tetapi di era yang hebat ini, demi membiarkan Ziling dan anaknya yang belum lahir mengantarkan kedamaian dan kemakmuran abadi, dia keluar sepenuhnya dan bertarung di era yang hebat ini. Ling Su, Huo Qi, dan yang lainnya berasal dari klan kuno. Aku ingin tahu alam apa yang telah mereka capai sekarang. Pada saat ini, seseorang berbicara. Ini membuat banyak orang menghela napas. Setiap jenius dari klan kuno sudah cukup untuk menekan satu pihak. Kali ini, mereka akhirnya bisa melihat kekuatan mereka. Boom! Pada saat ini, seberkas cahaya menyambar. Banyak orang memusatkan perhatian mereka dan melihat api menyebar dan berkobar. Meskipun api ini bukan api surgawi, ia memiliki jejak api surgawi. Huo Qi datang. Kemudian, naga kuno itu meraung, dan tubuh orang-orang bergetar. Su Sheng dari klan Su juga muncul. Ini sepupu Su Chen. Su Chen. Nama ini sungguh luar biasa. Reputasi besar di alam Wanling sudah diketahui semua orang. Kemakmuran klan Su sudah di depan mata. Selain mereka, Feng Ning juga datang, yang membuat banyak orang mengerutkan kening. Ini adalah peristiwa besar bagi umat manusia, dan ada juga ras asing yang datang. Bukan hanya dia, ada juga para jenius yang berdiri di sini dari klan darah. Klan jiwa, klan tulang, semuanya seperti ini. Seiring berjalannya waktu, klan jiwa, klan tulang, klan elf, di alam benua Tianxuan dan wilayah kuno Singkong telah datang, yang juga membuat klan-klan ini berbeda dari masa lalu. Boom! Pada saat ini, sebuah raungan terdengar di kehampaan. Mata semua orang juga berkumpul, dan mereka melihat beberapa aura kuat menekan tempat ini. Kaisar Lingri, Kaisar klan petir, dan para jenius umat manusia dari alam lain seperti benua Tianxuan dan wilayah kuno Singkong semuanya muncul. Tekanan yang dilepaskan oleh Kaisar Langit sangat mengerikan. Swiss. Napas lain muncul, menyebabkan pedang banyak orang bergetar, dan mereka sangat ketakutan. Tanpa pedang langit, Kaisar, banyak orang memusatkan perhatian mereka dan melihat ke satu arah. Sekarang, bahkan Kaisar tanpa pedang telah muncul di sini. Hehe, aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat. Kaisar tanpa pedang berbicara lebih dulu, dan banyak orang ketakutan ketika suaranya jatuh. Kekuatan Kaisar itu mengerikan. Wus, wus, wus. Kemudian, lebih banyak sosok tiba-tiba muncul. Gunung Wujian. Memang orang-orang Gunung Wujian. Banyak orang berkata, menatap sosok-sosok yang muncul ini. Meskipun Lin Yan telah membunuh banyak praktisi di Gunung Wujian pada awalnya, masih banyak murid dan tetua Gunung Wujian yang masih tersegel. Sekarang Kaisar tanpa pedang telah kembali dari Pulau Samsara dan turun ke alam Tiangeng, para murid dan tetua itu telah sepenuhnya keluar, dan Gunung Wujian sekali lagi menunjukkan kejayaannya yang dulu. Boom! Pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok muncul. Napas ini menyebar ratusan mil. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya terkejut.
Kaisar pengobatan. Di alam Tiangeng ini, hanya ada satu kaisar surgawi manusia yang auranya begitu kuat, jauh melampaui kaisar surgawi Lingri, kaisar surgawi Wujian, dan lainnya. Bahkan kaisar surgawi manusia dari benua Tianxuan, wilayah kuno Singkong, dan tempat-tempat lain pun tak tertandingi. Kaisar surgawi, puncak. Tingkat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Namun, saat ini, raut wajahnya yang lelah tak terlukiskan. Kaisar surgawi Wujian menatap tajam dan tersenyum dingin, apakah semuanya sudah diatur dengan baik? Kali ini, perang Yuanling umat manusia akan menyebabkan jatuhnya para jenius dari segala penjuru. Seorang tetua di Gunung Wujian menunjukkan taring klan binatang buas, dengan tatapan dingin, dan segera mengirimkan suaranya. Perang Yuanling ini adalah tontonan yang bagus untuk ditonton, kata Kaisar surgawi Wujian. Hari ini, perang Yuanling umat manusiaku, terima kasih semua telah datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Kaisar Yao Tian membuka mulutnya, suaranya sekeras lonceng. Suaranya juga memancarkan pesona Tao, membuat banyak orang merasa seperti sedang mendengarkan jalan agung langit dan bumi. Mari kita mulai. Saat ini, saat suara Kaisar Yao Tian jatuh, banyak jenius berkumpul di lembah. Lin Yan juga ada di sana. Hanya saja dia diselimuti kabut dan berdiri di sudut, jadi dia tidak terlihat oleh siapapun. Namun dia tidak berniat menyamar. Meskipun Kaisar Yao Tian menekan hal-hal di kota peti mati gantung, itu tidak akan lama sebelum mereka menyebar. Berita bahwa dia masih hidup tidak bisa disembunyikan lama-lama. Cahaya berkedip, dan sebuah rune muncul di udara. Kali ini, pertempuran Yuanling akan memindahkan orang-orang ini ke medan perang hampa. Tunggu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kaisar Wujian. Banyak orang datang ke sini dengan pikiran terfokus, dan langsung mengerutkan kening. Kaisar Yao Tian, jika ini hanya pertarungan antar generasi muda, untuk apa aku datang ke sini? Kali ini, aku ingin bertaruh denganmu. Suara Kaisar Wujian membuat banyak orang tampak tegang. Bagaimana cara bertaruh? Kata Yao Tiandi. Ayo bertaruh siapa yang bisa menyapu 4 penjuru dalam pertempuran Yuanling ini dan bertahan sampai akhir. Wujian Tiandi tersenyum. Ini membuat banyak Tiandi tersenyum, aku juga tertarik. Kali ini, terlalu banyak jenius yang muncul, dan ada juga jenius dari klanku. Bagaimanapun cara bertaruhnya, aku bertaruh pada para jenius di klanku. Seorang kaisar agung umat manusia di benua Tianxuan berkata, haha, karena kau tertarik, ayo bertaruh, tapi kalau taruhannya kecil, akan membosankan. Wujian Tiandi tertawa. Hari ini, semua saudara ada di sini, aku ingin bertaruh dengan Yao Tiandi. Suara Wujian Tiandi merendah, dan banyak orang tercengang. Tiandi lainnya juga berkonsentrasi, dan mereka mendengarnya dengan saksama. Kali ini, Wujian Tiandi menghampiri Yao Tiandi. Saudara Yao, aku bertaruh denganmu di pegunungan liar kuno, beranikah kau? Wujian Tiandi berkata kata demi kata.